Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng latihan soal bareng untuk persiapan tes kemampuan dasar rekrutmen bersama BUMN terdekat yaitu tahun 2024. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau ada yang lagi belajar seputar karir, boleh nanti belajar lewat playlist biar lebih gampang. Kalau lagi ada yang nyari informasi lowongan pekerjaan, silahkan cek di bagian komunitas. Di sana aku reshare atau repost informasi loker yang aku peroleh dari teman-temanku yang ada di LinkedIn. Pada kesempatan ini, untuk persiapan tes kemampuan dasar, teman-teman, aku pengen bahas tentang deret kayak gitu. Nah, ini biar teman-teman banyak latihan ya. Soal-soal sebelumnya aku juga udah bahas soal deret. Nanti teman-teman tinggal ikuti aja. Makin ke sini soal-soalnya aku bikin yang lebih susah. Nanti kalau ada yang belajar seputar karir, teman-teman buka aja channelku ini, tonton ya. Teman-teman melalui feed juga bisa. Teman-teman bisa belajar tentang tanya jawab seputar karir yang aku lakuin sama teman-temanku yang ada di grup lokerku. Teman-teman kalau mau join tinggal DM aja. Nanti aku ajarin caranya kalau mau masuk ke grup lokerku dan konsultasi sama aku secara gratis. Yang selanjutnya, kalau mau belajar seputar BUMN, bisa cek ya teman-teman ya di covernya itu ada logo-logo BUMN-nya. Nanti di situ teman-teman boleh banget kalau mau belajar. Dan kalau ada yang mau belajar langsung melalui playlist, teman-teman juga bisa cek di playlist yang judulnya BUMN, FHCI BUMN, dan Magenta BUMN. Di sini semua yang berkaitan dengan BUMN ini nanti aku akan update secara berkala. Masih banyak yang belum aku upload, jadi silahkan subscribe aja nanti biar teman-teman bisa belajar secara lebih komprehensif. Semua tentang FHCI BUMN, tentang Magenta atau magangnya ya, magang generasi bertalentanya BUMN atau BUMN itu sendiri, baik itu informasi tentang Kementerian BUMN atau perusahaan BUMN dan anak cucunya gitu ya. Oke, teman-teman, aku akan bahas soal deret angka. Silahkan teman-teman kalau mau nyiapin catatan dulu boleh. Kemarin kan kita udah bahas ya di videoku sebelum-sebelumnya. Terakhir aku upload soal deret itu yang bentuknya kayak gini, pecahan gitu, yang atas bawah gitu. Nah, sekarang kita coba ya yang desimal kayak gini, teman-teman, yang koma-koma gitu. Ya, nanti kalau di soal yang sebenarnya biasanya soal tuh mix ya, tapi kan di sini biar teman-teman dapat journey-nya dulu, punya feel-nya dulu. Nanti soal ke depan akan aku mix tuh dengan semua bentuk yang ada kayak gitu. Ini untuk bagi teman-teman yang belum tahu ya, model soal yang bentuknya semacam ini itu adalah mencari satu angka yang dia tidak mengikuti pola. Tuh ya, contoh yang di atas. Jadi nanti akan ada contohnya misalkan 9 angka berderet kayak gitu. Kemudian dari angka yang ada A sampai E, A sampai E itu urutannya itu teman-teman yang diapit sama pipe gitu ya. A, B, C, D, E. Dari A sampai E, mana nih satu angka yang dia tidak mengikuti pola yang ada kayak gitu. Nah, yang di luarnya pipe itu sebagai pembantunya aja, sebagai angka bantuan biar teman-teman menemukan pola dari deretnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke latihan soal. Ini simple banget kok, teman-teman. Silahkan siapkan kertas, coret-coretan, boleh sambil mencatat gitu. Nanti saranku silahkan teman-teman tonton videonya dengan cara di pause ya. Sambil ngitung, kalau udah ketemu, baru nanti di play lagi kayak gitu. Oke, ini di sini soalnya simple, nggak banyak-banyak. Nanti biar teman-teman paham logikanya dulu. Kita masuk ya ke latihan soalnya. Di sini, yuk kita coba. Teman-teman, di sini aku punya deret. Silahkan teman-teman temukan. Mana nih satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, ketemu ya. Gampang ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Teman-teman sebenarnya di sini tuh bisa ngeliat ya. Pakai dua cara. Pertama ya penambahan angka biasa teman-teman 0,1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 9 gitu. Ditambah 0,1 gitu atau tadi ngelihat urutan angka. Nah, ini di sini D salah gitu ya. Gitu. Eh sorry aku salah ngasih pilihan ya gitu ya. Jadi itu bukan B tapi D harus ya gitu. Jadi jawabannya adalah 0,6 kayak gitu. Nah, aku salah naruh kunci ya di sini. Oke. Tapi paham ya teman-teman ya, yang salah adalah yang D. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Di sini aku punya deret teman-teman. Silahkan teman-teman temukan mana nih satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada.
Silahkan pause videonya kalau belum ketemu. Oke, jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang D, 9,4. Harusnya dia 9,6. Dari mana? Teman-teman, itu angka yang ada, dia itu dikali 2 kali 2 kali 2 terus kayak gitu. 0,3 kali 2, 0,6 kali 2 gitu ya. 1,2 terus kayak gitu. Nah, di sini teman-teman itu pada saat 4,8 dia dikali 2 harusnya 9,6 kayak gitu. Tapi di sini tulisnya 9,4. Jadi salah ya. Jawabannya adalah yang D. Oke. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih? Satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Oke, udah ketemu ya jawabannya ya. Jawabannya adalah yang Jawabannya adalah yang E, 14,1. Harusnya 14,2. Dari mana? Teman-teman, di sini dia ada perselingan antara tambah 5 dan dikurangi setengah kayak gitu. Teman-teman bisa lihat tuh 0,7 tambah 5, 5,7 dikurangi setengah, 5,2 tambah 5 lagi, terus gitu. Nah, harusnya yang 14,7 kalau dikurangi setengah ya harusnya atau 0,5 harusnya jadi 14,2 gitu. Tapi di sini jadi 14,1 jadi salah. Jawabannya adalah yang gitu. Oke. Dari sini teman-teman udah bisa bayangin ya, mungkin nanti soalnya dia itu ada yang cuma operasi tunggal gitu ya, tambah kali atau kurang aja gitu yang monoton. Bisa juga yang selang-seling kayak begini, bergantian. Ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya, angka yang mana yang tidak mengikuti pola yang ada. Ya, udah ketemu ya jawabannya? Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang A, 14,6. Dia harusnya 14,8. Ini polanya teman-teman sebenarnya pakai angka 2, tapi dia ada modifikasi operasi di sini. Karena di aritmatika yang ada itu tuh ya ada kali, tambah, bagi, kali, tambah, bagi, terus kayak gitu. Tipsnya teman-teman, kalau mau ngerjain soal yang bentuknya semacam ini, coba selesaikan lewat ujung satu. Kalau dari ujung satu kita nggak nemuin polanya, rasanya nggak ada. Pakai ujung yang satunya lagi gitu. Barangkali di awal-awalan itu udah langsung salah gitu. Oke, di sini harusnya kali 2 tambah 2 bagi 2. Kali 2 tambah 2 bagi 2. Urut terus kayak gitu. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Di sini ada deret lagi. Silahkan temukan mana nih satu angka yang tidak mengikuti pola yang lain. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Ya, udah ketemu ya. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang C. Kayak gitu. Yang 9,5. Dia salah. Harusnya yang berapa? Harusnya dia itu 9,4. Nih, teman-teman ya. Ini jadi gini. Oke. Jadi di sini tuh ada loncat-loncat gitu, teman-teman. Bukan perselingan gitu ya. Jadi di loncat satu. Jadi 9,8 dia dikurangi 0,2 jadi 9,6 terus kurangi 0,2 harusnya 9,4 kurangi 0,2 harusnya 9,29. Kemudian yang warna putih dia ada penambahan sebesar satu setengah kayak gitu. Nah, yang tidak mengikuti pola adalah yang C. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ya, di sini teman-teman udah bisa temukankah? Silahkan pause videonya. Mana nih? Angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Ada yang ada komanya, ada yang nggak ada nih.
Udah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah yang Ya, jawabannya adalah yang D, 12,4. Dia harusnya 13,4. Pola yang ada di sini, teman-teman, sebenarnya dia adalah variasi dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Penjumlahan semua. Tapi secara bergantian di angka-angka genap itu jadi 0,1, 0,2, 3, 0,4, 5, 0,6. Terus gitu ditambah-tambah gitu. Harusnya yang 8,4 gitu ya di situ ditambah dengan 5 harusnya kan 13,4 gitu. Karena 13,4 nanti kalau ditambah 0,6 jadinya 14 gitu. Jadi yang salah adalah yang D. Oke, paham ya teman-teman ya. Kita lanjut ke yang lebih rumit lagi. Ya nggak rumit sih, ini masih sederhana. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih soal yang angkanya itu tidak mengikuti pola yang ada. Ya, udah ketemu ya. Oke, jawabannya adalah jawabannya adalah yang D lagi. 2,2 harusnya 2,1. Gimana nih cara ngerjainnya? Ini cukup sulit ya teman-teman buat yang belum biasa. Ini nanti mungkin akan muncul bentuk ini. Jadi angka selanjutnya adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Teman-teman lihat di situ. 0,2 tambah 0,3 jadi angka ketiga. Jadi berapa? 0,5. Nanti 0,3 tambah 0,5 jadi angka keempat, 0,8. Gitu terus. Nanti 0,5 tambah 0,8 jadi angka ke-5, 1,3 terus kayak gitu. Nah, harusnya yang D ini dia kan 0,8 tambah 1,3. Jadinya di D sini harusnya 2,1 kayak gitu. Karena nanti yang C 1,3 tambah 2,1 hasilnya kan ini harus 3,4 gitu. Jadi yang salah itu adalah yang D. Jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada soal dengan bentuk angka yang kayak gimana pun, mungkin logika ini akan muncul. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Wah, ini ada yang pecahan, ada yang desimal, sorry. Ada yang negatif, ada yang positif. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih, satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada. Ya, udah ketemu ya jawabannya ya. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang C. Yang minus 6,4 harusnya 6,4. Ini sama polanya sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah angka selanjutnya adalah dua angka sebelumnya yang dijumlahkan. Kalau ini adalah angka selanjutnya adalah hasil selisih antara angka sebelumnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, 3,8 dikurangi 0,4 jadi 3,4. Nanti 0,4 dikurangi 3,4 hasilnya negatif dong, kayak gitu. Nah, kalau yang C ini, kenapa dia harus 6,4? Teman-teman harus lihat di sini. Ya, di sini kan harusnya berapa? 3,4 dikurangi minus 3 kan gitu. Minus ketemu minus jadi plus gitu. Jadi hasilnya di sini harusnya 6,4 kayak gitu, bukan minus 6,4 gitu. Salah ya, jawabannya adalah yang C. Nanti kalau ada pola ini teman-teman harus udah menguasai loh ya. Kita lanjut. Ini adalah soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih satu angka yang tidak mengikuti pola yang ada? Ya, udah ketemu ya. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B. Gitu. Yang B ini dia harusnya 26,8 bukan 26,6. Kenapa? Teman-teman kalau lihat dari ujung ke ujung, dia tuh sebenarnya cuma urut gitu. 13,1, 13,2, 13,3 terus pecahan-pecahan yang ada tuh misalkan 39,6 dibagi 3 itu 13,2. Di sini nih lihat kepalaku nih. 27,6 dibagi 2 13,8 gitu.
Jadi di sini tuh cuma urut aja 13, nah, 1, 2, 3, 4 terus kayak gitu. Nah, karena di angka-angka ganjilnya benar semua urutannya, berarti teman-teman harus curiga di pecahan. Tapi kan soalnya kan cuma ini nih, B sama D nih, yang dari A, B, C, D, E. Ya udah teman-teman langsung fokus aja ke dua ini. Mana yang salah? Jawabannya adalah yang B, kayak gitu. Nah, itu adalah contoh gambaran ya, teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman mengerjakan soal dengan model semacam ini dan ada bentuk pecahannya. Ini masih sederhana, teman-teman. Karena aku pengen teman-teman tahu ada pola-pola tadi. Ada beberapa pola. Ini soalnya udah selesai ya, teman-teman ya. Ada beberapa pola yang teman-teman bisa temukan, yaitu tadi tunggal aja. Teman-teman biasanya kan kalau lihat deret yang pakai koma, 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 titik-titik gitu kan bisa ngelihat ya bahwa kalau angkanya nambah, kalau nggak penjumlahan ya perkalian. Kalau angkanya kurang, dia kalau nggak pembagian ya pengurangan. Kalau dia bermodulasi kayak gitu, dia bisa kombinasi tuh loncat-loncat kayak gitu. Tapi mungkin ada momen di mana teman-teman itu tidak bisa menyelesaikan suatu angka kalau hanya melihatnya ke samping saja atau loncatnya tuh loncat satu. Ada yang kadang loncat dua. Tapi kadang ada bentuk-bentuk yang teman-teman itu harus konversi ke bentuk yang lain. Misalkan ini gitu pecahan diubah ke desimal gitu mungkin nanti ada soal yang ada akarnya mungkin nanti ada soal desimal yang harus dibikin ke dalam bentuk tertentu untuk apa menyeragamkan deret yang ada gitu baru kalau deretnya udah seragam baru tuh terlihat angka-angkanya kayak gitu ya dan itu nggak semuanya itu monoton karena ada kemungkinan soal-soal selanjutnya itu lebih kompleks gitu mungkin tim penyusun soalnya mungkin udah ada yang nonton videoku nggak mungkin mereka udah bikin soalnya ya gitu oke. Itu dulu soal latihannya dari aku, teman-teman, terkait dengan persiapan untuk TKD, rekrutmen bersama BUMN, dan jangan sampai lupa, TKD itu biasanya akan nempel jadi satu dengan core values akhlak gitu. Jadi teman-teman selain belajar dari channelku ini, nanti ke depan ya, aku akan upload latihan-latihan yang lebih aku mix. Ini aku coba satu-satu dulu teman-teman, angka biasa, angka pecahan, angka desimal, terus kayak gitu. Nanti ke depan, aku akan coba kombinasi kayak gitu. Teman-teman juga jangan sampai lupa tonton video-videoku sebelumnya sebelum aku upload video-video ini ya, yang termasuk video ini. Aku udah upload soal core values BUMN, gimana caranya memahami masing-masing value yang ada, di mana ke depan nanti aku akan upload juga tentang core values BUMN yang udah aku mix gitu, teman-teman. Jadi biar teman-teman itu paham masing-masing value-nya gitu. Jadi sistemnya itu memahami aja, nggak usah dihafal biar lebih gampang. Sementara dari aku itu dulu, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar. Kalau ada yang pengen diskusi lebih lanjut seputar karir gitu, boleh gitu. Atau pengen di review sosmednya, kan ada tuh ya rekrutmen sosial media cek kayak gitu. BUMN kan suka ada tuh nanti atau review apapun LinkedIn dan lain-lain teman-teman bisa hubungin aku lewat sosmedku nanti kita akan diskusi lebih dalam secara gratis kok santai aja gitu sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya semoga bermanfaat thank you